Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita, setiap detik dan setiap denyut nadi kita. Kita berusaha untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala karena beliaulah zat yang segala pujian hanya miliknya. Segala pujian hanya berhak kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, maka syukur itu tidak cukup dilakukan hanya sekedar lisan saja, atau hanya sekedar di dalam hati saja. Namun ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada 3 hal yang perlu kita penuhi dalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang pertama adalah syukur dalam bentuk qalbu kita. Dalam hati kita, kita meyakini segala kenikmatan yang kita rasakan, segala bentuk kemudahan dan rezeki yang kita terima, maka semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul kita yang berusaha, betul kita yang melakukannya sebab-sebab itu. Namun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya rezeki yang kita dapatkan, kesehatan yang kita rasakan, tidak akan dapat kita merasakannya melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan lisan kita. Senantiasa kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bini'matihi tatimmu salihat. Dan pujian-pujian pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah adalah dengan lisan kita. Kemudian bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalul jawarih, dengan amalan anggota badan kita, melaksanakan segala perintah Allah berupa ibadah salat, ibadah puasa yang sebentar lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Kurang lebih 1 bulan lagi Bapak Ibu, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka para sahabat, para salafun salih, jauh-jauh hari, bahkan tahunan, ya, beliau sudah berdoa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan.
Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kangen kita, rindu kita dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan bulan di mana kita ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang saleh dan bertakwa. Maka dalam bentuk syukur kita laksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, kemudian juga menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah zaman fitnah, di tengah badai cobaan yang senantiasa dihembuskan oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, badiru bil a'mal fitanan. Segeralah beramal sebelum datang fitnah, sebelum datang cobaan, sebelum datang penghalang-penghalang, kita untuk segera beramal. Maka yang menjadi topik kita pada malam hari ini adalah yaitu bab bersegera kepada kebaikan dan dorongan kepada orang-orang yang mendatangi kebaikan agar melakukannya dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian banyak disyarah oleh para ulama kita. Di antaranya adalah syarah yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian ada juga karya Syekh Salim Ibn Eid Al-Hilali yang beliau berikan nama kitab beliau Bahjatun Nazirin Syarh Riyadhus Shalihin. Kemudian banyak lagi syarah-syarah dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan ini menandakan bahwasannya kitab ini sangat direkomendasikan oleh para ulama kita untuk kita baca. Dan ini juga merupakan anjuran kepada kita semua agar memiliki kitab ini di rumah kita masing-masing. Karena banyak sekali faedah-faedah yang dapat kita gali dari kitab-kitab ini. Makanya para ulama dari berbagai zaman setelah zamannya Imam An-Nawawi rahimahullah, banyak sekali dari kalangan para ulama yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini. Begitu juga dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, juga merupakan karya Imam An-Nawawi rahimahullah, menandakan keberkahan ilmu beliau.
menandakan al-qabul fil a'mal, diterimanya amal ibadah beliau. Itu adalah salah satu ciri yang dikabarkan oleh Nabi SAW apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, menerima amal ibadah seorang hamba, maka akan dijadikan ia al-qabul fil ard, diterima di bumi. Lihat bagaimana karangan kitab Riyadhus Shalihin, berbagai kalangan, berbagai mazhab. Tidak ada yang membedakan. Terkadang orang yang fanatik dengan mazhab, ketika melihat seorang ulama ini mazhabnya A, enggak mau dia baca. Karena tidak semazhab. Tapi beda dengan ulama-ulama yang memang Allah berikan keberkahan. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Banyak kitab-kitab beliau yang menjadi rujukan, menjadi rekomendasi oleh para ulama untuk kita baca. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan bagi kita untuk mengkaji kitab ini. Dan ini merupakan nikmat yang besar, yang mungkin tidak semua orang mendapatkan nikmat untuk duduk di majlis ilmu. Maka bersyukurlah dan berbahagialah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah gerakkan hatinya untuk senantiasa duduk di majlis-majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita semua dan memberkahi majlis kita dengan menetapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bersegera mengerjakan amal kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat senantiasa menyeru kita, hamba-hambanya, untuk bersegera mengamalkan kebaikan. Salah satu ayat yang menyeru agar umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Allah seru orang-orang yang beriman, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kalau kita mengetahui ada sesuatu yang menguntungkan kita, kira-kira lari atau wak kaja? Ini kaja Pak ya. Kalau ada yang menguntungkan, nampak dewa sesuatu yang menguntungkan diri kita, yang dapat mendatangkan manfaat kepada kita, apa yang kita lakukan? Lari atau mengejarnya? Tentu kita mengejarnya. Ini logikanya. Tentu kita akan mengejar dan bersegera untuk mendapatkan keuntungan tadi. Apalagi orang-orang yang biasa berdagang. Kalau di pasar itu Pak, mencari untung atau mencari rugi Pak? Mencari untung. Ada enggak orang mencari rugi? Ya, kalau enggak ada orang mencari rugi, enggak menggalihnya lah. Pastinya mencari untung. Makanya bersegera. Bersegera untuk mendapatkan keuntungan, berbagai macam dilakukan untuk mempromosikan dagangannya.
Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dunia dan isinya. Dunia dan isinya ini hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari sehelai sayap nyamuk atau sehelai sayap lalat. Inilah ibarat dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah itu yang kita kejar? Apakah itu yang kita harapkan? Tentu kita ingin mengharapkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya dan kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah katakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah engkau kepada ampunan dari Tuhanmu. Bersegeralah engkau untuk menuju ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah sudah siapkan. Sudah Allah siapkan surga yang di dalamnya segala bentuk kenikmatan sudah Allah sediakan. Tidak ada rasa letih, tidak ada rasa kesedihan. Yang ada di dalam itu hanya kebahagiaan, kebahagiaan, dan kebahagiaan. Tidak ada rasa iri dengki, ya. Oh, si fulan istananya bagus. Si fulan istrinya cantik. Dalam surga semua orang puas dengan apa yang mereka dapatkan. Tidak ada rasa iri antara satu dengan yang lain. Ya, tidak ada iri dengan istrinya, ya, yang banyak di surga, ya. Kalau di dunia dua saya mungkin Allah bertanya-tanya orang, Pak, pakai apa baju kau? Ya, kalau di surga sudah Allah sediakan semuanya. Maka mari kita bersegera untuk menuju kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah untuk beramal sebelum datang berbagai fitnah. Ka qita'il lailil muslim, seperti potongan-potongan
malam yang gelap gulita. Ini ibarat fitnah, ibarat cobaan yang akan menghampiri. Tidak tahu kita, Pak. Seperti potongan-potongan malam seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Tidak tampak besok akan terjadi apa. Bisa jadi besok kita akan diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak dapat untuk beramal. Yang kita bacakan agar kita segera menuju amal kebaikan, tidak menunggu dan tidak ragu-ragu untuk melakukan amal kebaikan. Sebagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam segera bergegas ketika menyelesaikan salat, beliau langsung ke rumahnya dan mengambil bongkahan emas yang dititipkan kepada beliau untuk disedekahkan, untuk dibagikan. Kemudian dalam hadis lain juga kita bisa mengambil faedah terkait dengan bersegeranya para sahabat untuk melakukan kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, ara'aita in kutiltu fa aina ana. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, ketika perang Uhud, ara'aita in kutiltu fa aina ana. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu apabila aku terbunuh pada perperangan Uhud ini? Fa aina ana? Di mana posisiku nanti di akhirat? Di mana aku akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannah. Fa'alqa tamaratin fi yadihi thumma qatala hatta qutila. Kemudian Nabi SAW bersabda, fil jannah, engkau akan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki ini melemparkan kurma yang ada di tangannya, kemudian dia langsung bersegera menuju camukan perperangan sehingga beliau terbunuh. Lihat bagaimana para sahabat tidak menunggu-nunggu, tidak berpikir panjang. Ketika Nabi SAW sudah sampaikan ganjaran jihad, tidak pikir panjang, langsung mereka bersegera. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin faqal, man ya'khudhu minni hadha. Dari sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang ketika perang Uhud. Beliau ambil pedang, beliau angkat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ya'khudhu minni hadha. Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Fabasatu aydiyahum. Kemudian banyak dari para sahabat yang mengangkat tangan. Kullu inasin minhum yaqul ana. Di kalangan para sahabat ketika itu mengangkat tangannya, kemudian mengatakan, saya wahai Rasulullah.
Qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa yang mau mengambilnya dengan memenuhi haknya? Kata Nabi SAW, siapa yang mau mengambilnya dengan memenuhi haknya? Kalau kita tahu dalam perperangan, hak pedang itu apa, Pak? Ya harus ada korbannya. Ya harus ada yang terbunuh. Faqala fa'ahjama qaumun. Kemudian para sahabat pun diam. Sahabat diam takut tidak bisa memenuhi hak pedang ini. Ya, belum ada yang terbunuh, kemudian malah dia yang terbunuh. Jadi takut para sahabat dengan amanah ini. Faqala Simak ibn Kharashah Abu Dujanah, yang kunyah beliau Abu Dujanah, ana akhudhuhu bihaqqihi. Beliau mengatakan, saya yang mengambilnya dengan haknya. Saya akan tunaikan haknya. Faqala fa'akhadhahu fafalaqa bihi hamal musyrikin. Kemudian beliau mengambil pedang dari tangan Rasulullah SAW, kemudian beliau mengundakannya dan beliau penggal leher orang-orang musyrik. Dan bagaimana keberanian Abu Dujanah, kemudian bersegeranya mereka dalam kebaikan. Sahabat yang lain pun tadi bersegera ingin, ya, cuma tadi takut tidak bisa menunaikan hak. Ya. Tapi mereka, para sahabat adalah orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Jadi tidak perlu kita mengatakan kalau ada sebuah amalan yang itu tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW maupun sahabatnya. Namun kita mengaku bahwasanya amalan itu baik. Kalaulah amalan itu baik, tentunya para sahabat lebih dahulu, Pak. Tidak mungkin para sahabat meninggalkan keutamaan amal. Inilah beda para sahabat dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang sudah mendapatkan label radhiyallahu anhum wa radu'an, mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sudah meridhoi mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa bersegera menuju kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahannya dalam melaksanakan kebaikan dan amalan-amalan saleh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup mungkin kita berikan kesempatan satu atau dua orang untuk bertanya. Ya, mungkin bersegera kita salat lagi, Pak, ya. Masyaallah, alhamdulillah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya istiqomah dan senantiasa menghadiri majelis ilmu dan diberikan sakinah, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diliputi dengan keberkahan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.